Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita tanpa terasa kita sudah masuk pada novena Pentakosta hari yang ke-9, yang artinya hari ini adalah hari terakhir dari novena Roh Kudus, dan yang kali ini mengambil tema Roh Kudus menolong gereja rumah tangga. Hari ini juga merupakan, malam ini juga merupakan Vigili Pentakosta, yang artinya besok kita akan merayakan hari Minggu Pentakosta. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ikut novena ini dari hari pertama hingga hari ini tanpa bolong? Boleh angkat tangannya? Jangan malu-malu. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Saya rasa lebih banyak lagi orang yang ikut novena, cuman mungkin malu-malu untuk angkat tangan. Ya, tidak apa-apa. Jadi selamat untuk Anda semua dan selamat untuk kita semua. Mengapa? Karena kita sudah mengikuti novena ini selama 9 hari. Dan saya yakin bahwa untuk hadir 9 hari berturut-turut ini tidaklah mudah. Pasti ada pengorbanannya. Sekalipun rumah Anda dekat dengan gereja, pasti ada hal-hal yang harus Anda tinggalkan, ada pekerjaan yang harus ditinggalkan, ada urusan rumah tangga yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, Anda semua hadir di sini itu ada harga yang perlu dibayar, ada pengorbanannya. Dan kalau saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda ini mau berkorban untuk datang ke gereja 9 hari berturut-turut? Tentu jawabannya masing-masing adalah beda-beda. Tapi saya yakin bahwa alasan utama mengapa kita ada di sini, yang pertama adalah karena kita ini mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak mungkin ada di sini. Dan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Mengapa? Yaitu supaya Roh Kudus boleh turun atas kita. Itulah sebabnya di dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, siapa saja yang percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi inilah undangan pada kita di hari terakhir Pentakosta ini. Kunci supaya kita ini boleh menerima Roh Kudus adalah hal yang pertama adalah percaya. Dan hal yang kedua juga seperti dikatakan dalam kitab suci, akan mengalir aliran air hidup. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sifat air, yang pertama adalah sifat air itu adalah fleksibel. Artinya air itu kalau ditempatkan dimanapun, di gelas dia akan menjadi seperti gelas, di mangkok dia akan menjadi seperti mangkok. Jadi artinya kita ini pun harus siap dibentuk oleh Tuhan. Apapun rencana Tuhan dalam hidup kita ini harus manut, kita harus percaya bahwa itu pasti yang terbaik bagi kita. Dan juga sifat yang kedua adalah air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi air mengalir dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang artinya apa? Kita ini harus menjadi rendah hati. Rendah hati seperti Tuhan Yesus yang memanggul salib. Rendah hati seperti Yesus yang mau hidup menjadi manusia dan menderita sama seperti manusia. Jadi selain percaya, kita pun diajak untuk fleksibel dan juga rendah hati. Jadi 3 hal ini hal yang perlu kita lakukan supaya kita ini boleh menerima Roh Kudus.
Dan mengapa supaya kita ini harus menerima Roh Kudus? Supaya kita ini hidup dalam kasih Allah. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri dan Allah adalah kasih. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini hidup dalam kasih? Sebagai penutup, saya ada sebuah ilustrasi yang kiranya bisa membantu kita supaya kita ini hidup dalam kasih. Jadi suatu hari ada anak kecil umur 12 tahun lah. Ini ada terjadi antara dialog antara seorang cucu dengan omanya, dengan neneknya. Jadi di saat libur sekolah, anak ini bosan karena kedua orang tuanya ini sibuk bekerja. Akhirnya anak ini berlibur ke desa di tempat neneknya. Kebetulan neneknya juga hidup seorang diri. Dan ketika sudah tiba di desa, sang nenek ini mengajak cucunya ini pergi ke sebuah air terjun yang ada di dekat desanya. Air terjun ini begitu indah, airnya segar dan begitu asri. Anak itu pun begitu senang karena di sana dia bisa bermain, bisa berenang, bermain air dengan sepuasnya. Jadi selama di desa itu, anak itu selalu mengajak neneknya untuk pergi ke air terjun itu untuk bermain air dan melihat pemandangan air terjun. Hingga akhirnya tiba hari terakhir si cucu itu tinggal di desa, si cucu pun berkata kepada neneknya, "Wah nek, sayang ya, besok saya harus pulang. Tapi saya janji nek, kalau saya libur, saya akan pulang ke desa untuk bermain air lagi di sini." Sang nenek yang mendengar ucapan cucunya hanya tersenyum. Lalu dia berkata kepada sang cucunya, "Cucu, ingat ya, kalau kamu sudah dewasa dan sudah besar dan menjadi orang tua, ingat perkataan nenek ini. Karena hari ini hari yang terakhir, nenek ada sebuah wejangan untuk kamu. Sekarang kamu lihat air terjun itu." Jadi si cucu ini melihat air terjun itu. Bagaimana air terjun itu? Air terjun itu kan air yang mengalir dari atas ke bawah. Jadi air terjun ini, kalau tiap kali kamu lihat air terjun ini, ingat perkataan nenek bahwa kasih sayang orang tua itu seperti air terjun. Ia mengalir terus dari atas ke bawah dan tidak pernah mengharapkan ia naik lagi. Tidak ada air terjun yang mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Semua air terjun itu dari atas ke bawah. Di sama halnya kasih orang tua itu ibarat air terjun, dari atas ke bawah mengalir tiada henti dan tidak pernah mengharapkan ia kembali lagi. Tapi ini bukan berarti kamu tidak bisa berbakti dan membalas kasih orang tua, kata si nenek. Kita masih bisa membalas kasih orang tua. Bagaimana? Dan juga seperti air katanya. Air itu kalau menguap, dia akan naik menjadi awan dan menjadi air hujan dan kembali lagi turun ke dunia. Artinya apabila kita ini mau berbakti, kita ini mau membalas kasih sayang orang tua, percayalah kasih sayang itu suatu hari juga pasti akan kembali kepada kamu. Jadi apa pesannya Bapak Ibu dari cerita singkat ini, yaitu kasih Tuhan pun sama seperti kasih orang tua. Tuhan mencurahkan kasihnya kepada kita ini tidak ada batasnya. Jadi jangan lupa, jangan kecewakan Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik. Dia tidak pernah mengharapkan kita ini membalas kasih Tuhan sama seperti orang tua yang tulus mencintai anaknya. Kuncinya kita ini harus seperti air yang dipanaskan, artinya kita ini perlu berkorban. Kita ini perlu berkorban, kita mau berusaha, yaitu seperti yang kita lakukan saat ini. Kita mau ikut novena, kita mau ke gereja, dan inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan boleh melihat kasih kita, dan suatu hari nanti pasti kebaikan dan amal baik kita juga pasti akan kembali kepada kita. Jadi apa undangannya bagi kita untuk menyambut Hari Raya Pantekosta ini? Kita diajak untuk hidup dalam kasih, kita mau percaya, kita mau fleksibel, jadi orang yang fleksibel, siap dibentuk oleh Tuhan dan menjadi rendah hati. Harapannya kasih Tuhan kepada kita terus mengalir, dan suatu hari ketika kita boleh membalas kasih Tuhan, walaupun Tuhan tidak memerlukan cinta kita, tapi apabila kita ini mau membalas kasih Tuhan, pasti kasih itu suatu hari akan kembali kepada kita, menjadi berkat bagi sesama dan juga
menjadi berkat bagi semua orang, termasuk diri kita sendiri.